ya dengerin dia konsul lah gitu buat nyelesain gitu. Jadi Ria Ricis tahu lah intensi gue pasti nggak buruk gitu. Yang penting kan Mah Betty ya nggak tahu ya, maksudnya gue temenan sama dia tapi mudah-mudahan nggak. Masalahnya sama Betty adalah dia belum ngelakuin apa-apa yang heboh nih. Jadi tolong Arif Muhammad alias Mah Betty bikinlah blunder lah, bikin blunder di YouTube, di Instagram, ngomong apa kek gitu biar rame jadi berita. Jadi gue punya bahan. Kalau ini gue udah dapet nih yang dia pamit. Lu hari keberapa sih? Hari pertama? Hari kedua. Oh, gue hari pertama. Gue roasting hari pertama. Gue hari kedua. Iya. Ria Ricis sudah dapet. Yang like pas banget gue lagi nyari kan kemarin. Kan 4 hari lagi kan kalau nggak salah. Jadi gue kayak bukannya banyak dia sebenarnya bahan. Banyak, gue udah nyiapin karena sebelumnya MLI mau ngundang dia waktu itu. Terus abis yang kemarin gue roasting anak-anak di Bayu Cup gitu, gue bilang kalau ada yang like gue mau lagi dong, gue bilang gitu. Ya nanti kita diomongin, wah saking excitednya gue udah bikin bahan. Bahkan belum ada persetujuan dari siapapun. Sementara tau nggak, objek roast gue tuh ganti-ganti, lo tau nggak? Enggak maksudnya. Harusnya si ini, terus gue udah nulis, terus ganti si ini, terus gue nulis lagi, sampai akhirnya jadinya si Deddy Corbuzier. Oh berarti budget lah ya. Gak tau deh gue. Tapi Deddy pun tidak murah sih. Pasti. Ya, Deddy tidak murah. Berarti seharusnya lo roasting itu mungkin itu. Gue mau nyebut. Jangan, gue menyebut namanya tapi nggak enak. tapi ya biasanya orang tersinggung tuh karena kondisinya seperti ini. Kayak Emily kayaknya udah nggak ngerjain konten roasting lagi deh. Nggak tahu deh. Iya. Karena setiap kali kayak terakhir yang paling gede Joshua juga gara-gara roasting kan, gara-gara roasting si anak Cherry Bell, siapa namanya Charlie kan. Itu kan di acara yang sama dengan gua kalau nggak salah. Enggak ya? Itu sebelumnya. Enggak. Lu tuh roasting Bayu Cup. Nah itu tapi sama persis kayak gue kan kadang suka nonton nih orang-orang yang roasting gue dulu lah di Suci, di Suca. Persis komennya kayak gitu. Jangan merasa lebih pintar lu dari Raditya Dika. Sama, iya. Sama gitu. Terus yang soal David waktu itu kan yang soal gue kondangan gak bawa amplop apa segala macam itu juga pada itu apa lihat tuh mukanya Radit malu banget segala macam. Apa jangan-jangan Dit? Jangan-jangan semua orang tersinggung orang tersinggung ini tidak perlu ditanggapin serius. Lah kan emang iya, makanya kan gue bilang lo berhak buat tersinggung, tapi gue berhak buat nggak peduli karena gue nggak peduli. Lo tersinggung, hidup gue juga tetap jalan gitu loh. Kalau kan gue tahu lo ya, lo meluangkan waktu untuk membuat sebuah diskusi apa segala macam, nyampein pesan. Kalau gue, oh ya udah gitu loh. Maksudnya kayak, nih ada yang nggak suka sama gue nih, gue bikin konten apa ya, konten horor gitu misalnya soal hantu di rumah gue, terus ada yang bilang itu bohong. Emang ada hantu di rumah lo? Ada di sini. Ya nih kan lo salah satu yang komen lah berarti lah ya. Bohong lah apa demi view apa segala macam, padahal enggak kan gue ngalamin sendiri kan. Ya gue cuman lihat, gue ngedip, terus gue lanjut ke komen berikutnya gitu. Gue nggak yang lu nggak tahu apa-apa soal ini gitu. Jadi gini, untuk komedian yang nonton ini, mungkin kesimpulannya kurang lebih seperti ini. Sampai kapanpun resiko nggak pernah bisa hilang. Iya. Ya, mau lu jagain, mau lu kunci handphone, pasti akan ada aja. Itu satu. Kedua, kalau ada sesuatu yang terjadi sama lu dan diramein, lu punya pilihan, lu mau tanggepin atau tidak. Kalau misalkan jadinya gede banget, kayak yang terjadi sama Muslim, sama UU, sama Coki, sama gua, mungkin lu bisa tanggepin. Dan ketika lu tanggepin, minta maaf adalah opsi. Tidak, kalau gue nyaranin minta maaf tuh nggak maaf atas joke-nya. Karena kalau menurut gue joke-nya nggak mungkin salah, orang pada ketawa kok. Dan ada orang yang pencinta kucing, untuk konteks gue ya, ada yang ketawa. Tapi gue minta maaf kalau tersinggung. Yang mana Radit juga kurang lebihnya setuju sama hal serupa. Itu pilihan juga. Dan sampai kapanpun kita bisa tetap jaga, walaupun resiko itu. Tapi kalau misalnya lu pengen tetap berkesenian, pengen tetap ngeluarin keresahan, ya off air adalah tempatnya. Makanya untuk pecinta stand up, ya hargai off air. Ya udah off air aja lah, karena gini ya. Kalaupun emang lu maksain banget ya, main sesuatu yang ada di batas ya, yang karena pengen kan. Ini karena kan bukan, ya ini kan bukan karena nggak ada alasan lain selain karena ini adalah topik yang gue pengen bahas. Kan udah gitu doang. Sama kayak lu. Kan gitu. Iya. Nah, tapi kalau menurut gue permasalahan nomor satu adalah ada undang-undangnya. Itu aja. Apa undang-undangnya? UU ITE dengan semua hal yang bisa diterjemahkan menjadi pidana kan? Menurut gue
kesusilaan bisa. Kayaknya sih kita emang mungkin ya, ini pertanyaan bisa panjang lagi, tapi kayaknya emang kita harus istilahnya lawyer up. Iya. Karena, gini, gue ambil contoh, ini lagi gue pikirin. Iya. Soal bercanda, orang suka bilang bercanda tuh ada tempatnya. Iya. Gue nggak setuju. Bercanda tuh nggak ngeliat tempat, bercanda ngeliat konteks. Iya. Jadi lu bisa ada di tempat, contoh bandara, katanya kan nggak boleh bercanda soal bom kan? Iya. Ya kan? Padahal gue tahu peraturannya. Yaitu? Peraturannya nggak? Peraturan itu peraturan nomor 1 tahun 2009 soal penerbangan. Peraturannya itu nggak bilang nggak boleh bercanda soal bom. Peraturannya itu mengatakan, undang-undangnya bilang dilarang menyebarkan informasi palsu yang membahayakan penumpang. Jadi kalau gue di bandara bercanda bom, tapi bercandanya bom apa yang bom, tau gak sih bercanda tipe kayak emang bom? itu nggak boleh? Boleh, poin Ya, gue gitu. makanya, Iya. apa? Iya, nah makanya maksudnya poin gue adalah bercanda itu ngelihat konteks bukan ngelihat tempat. Jadi lu mau bercanda di bandara soal bom juga bisa, tapi Iya. lu pahami konteksnya, pahami peraturannya. Makanya kalau kita ngomongin UU ITE itu tidak selamanya menjerat komedian, karena bahkan UU ITE pun ada jalan keluarnya, ngerti maksud gue? That's my point. Enggak sih. Enggak. Menurut gue bukan itu. Menurut gue karena kita komedian, banyak pihak yang masih melihat bahwa intensi kita itu bukan buruk, sehingga untuk kita dihantam pakai UU ITE itu makin kecil. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Bahwa ketika lo ngomong kucing, lo bukan menyebarkan kebencian, karena masih banyak orang yang berpikir bahwa itu intensinya bukan itu. Tapi kalau lu bukan komedian, lu sini kucing gembel gue ini apa segala macam, itu bisa diterjemahkan menjadi sebuah intensi yang buruk. Betul sekali. Gitu. Beat gue tentang kucing sama kejadian viral kemarin ada orang berburu kucing. Tahu kan? Itu nggak tahu itu ditembak beneran atau ditembak, dijejerin kucing. Kayaknya mati kucingnya. Mati gitu, dijejerin nggak kemana-mana. Udah mati berarti. Ya kali tidur bareng-bareng camping kucing. Terus nah yang satu bercanda, yang satu emang bener-bener emang nyiksa, kan beda dong. Iya. Ya, poin gue adalah tadi komedian-komedian ini nih harusnya tidak perlu takut sama UU ITE karena intensinya orang bisa baca, satu. Terus kedua, UU ITE itu semua instrumen hukum mah gimana caranya lo ngelihatnya kan? Bener gak sih gue? Lo anak FISIP ya? Iya, cuman itu kan menambah ribet hidup. Iya untuk menerjemahkan dan menyanggah dan apa segala macam. Ini lo bisa ngedit kan video? Enggak, gue bisa, tapi gue nggak mau. Kenapa, Bang? Mending nggak usah ngomongin kalau lu. Gue mau kasih contoh soalnya. Jangan. Off air aja. Ya beli tiket off air. Iya. Lu kenapa nggak stand up di Cikonfest? Karena gue mau nyimpen stand up gue buat SUCRD. Oh. Gue udah nulis Desember, siap-siap. Bagus kali. Gue mau keliling. Oh, gokil. Siap-siap Mampang Perapatan, Pejaten. Sebentar. Lu mau keliling Desember? Tahun ini? Sampai bulan? Sampai bulan 10 kota. Iya, sampai bulan? Iya, Desember. Oh, Desember doang. Iya. Oke, karena gue tur tahun depan. Kapan? Kemungkinan sih setelah Ramadan. Bulan? Setelah Ramadan, Iya, itu keliling Indonesia. Keliling Indonesia dan mungkin luar negeri juga. Oke, gue akan setelah Ramadan juga, tiket gue lebih murah 100.000. Itu yang gue kuatin. Kalau lu dan Ernest juga tahun depan lo? Ernest tahun depan? Setelah tahun baru Cina. Ini hari raya kan kita nggak tahu. Gue kayak edit lo. Emang kenapa? Emang iya emang kenapa? Ada masalah? Nggak kenapa dong. Tidak apa-apa. Kan cuma ngomongin tanggal doang. Kalau gue ngomongin habis lebaran boleh, emang Radit gak boleh ngomongin habis lebaran Cina? Kan Kok lebaran Cina? Tahun baru Cina. Lo bilang lebaran Cina? Tidak. Lo bilang tahun baru Cina tuh lebaran. Istilah umum. Banyak orang ngomong kayak gitu. Tidak dimaksudkan dengan menghina. Tidak dimaksudkan dengan menghina. Enggak. Ya deh. Off air. Tonton gue off air. Tonton gue juga. Dia juga mau tuh. Gue tahun ini ada Hiduplah Indonesia Maya 5 kota, 6 kota sama Jakarta. Dia 10 kota di Desember. 10 kota di Desember. Kami berdua di Cikonfest. Bisa ditonton juga 2 hari.
Iya. Jadi ya no fair aja kalau lo mau nyari. Jadi untuk orang yang ngerasa sebel deh nih ngeliat stand up comedian di TV kayaknya gitu aja. Ya. Tapi gue deg-degan juga sih off air itu. Karena? Iya, deg-degan aja, takut si yang terjadi pada Tracy Morgan itu juga bisa terjadi gitu. Nggak, kalau roasting sih gue rasa aman. Kenapa? Karena kalau ada orang tersinggung untuk Ricis atau tersinggung untuk Young Lex, kan lu kan kenal sama mereka. Oh iya. Lu tinggal duduk bareng aja, nggak masalah kok, emang udah janjian gitu kan. Iya, dan intensinya kan juga bukan untuk melukai, menghina mereka dong. Yang bikin deg-degan itu adalah kalau keluar dari mulut sesuatu yang tidak dalam rencana dan bukan dia yang jadi objeknya gitu. Ngerti kan sih? Yeah. Kayak misalkan, lu kan gini-gini nih, kayak si itu tuh gini-gini diar. Nah, orangnya nggak ada di tempat. Iya, karena sempat disomasi kan soal itu kan. Hah? Siapa yang bilang kayak gitu? Lu kan disomasi. Gara-gara? Orang jadi berita kok gimana sih? Oh, Udah kelar tuh. nggak ada kelanjutan. Ya gitu kan maksudnya. Iya. Itu kan secara tidak langsung tersebut kan. Iya. Gimana? Ya, oke kalau begitu. Ya udah, terima kasih banyak Radit udah ngobrol-ngobrol. Oke. Kalau gue tahu nih tempat ada hantunya, gue nggak iyain ajakan lu. Udah. Halo semuanya. Apa sih? Keren kan? Kalau lu Keren nggak? Nah, pertama gue nggak apa-apa sih pakai begini. Cuman kalau misalkan lu masih ngetawain gue karena gue YouTuber pakai handphone, gue boleh dong ngetawain lu karena subscriber lu udah berapa juta? 7 jutaan. Masih nggak tahu caranya opening yang bagus gitu. Lah? Halo semuanya. Emang gimana? Emang gimana? Yang bagus dong. Emang kayak gimana yang bagus? Ya apa kabar? Ketemu lagi sama gue Raditya Dika, lagi ngerjain konten nih, ada si Panji gitu. Tapi lu tuh semua video tuh halo semuanya. Lu praktis bisa motong opening lu di video manapun untuk ditempel di video yang lain dan sama aja. Radit itu emang nyaman dengan hal-hal yang biasa-biasa aja di tengah-tengah. Karena gampang, semua video gue gitu, cuman ngomong halo semuanya, kita ngobrol, kamera 3 nggak ada back sound, udah gitu. Bagus, oke. Gak usah ditambahin yang aneh-aneh. Sama gue juga, gue cuman handphone, minim edit, bumper, langsung nonton 7.000. 1 juta. Hampir 1 juta subscriber. Luar biasa. Perasaan lu Setengah gimana? jalan lagi, 500.000 lagi. Enggak, gue ngeliat udah 700. Tidak. Hah? Tidak. Oh enggak? Belum. 500.000 ya? Belum 500.000. Oh ya? Gue tadi bercanda. Gue pikir udah mau sejuta. Ya kali. Enggak lah. Belum. Iya. Tapi segera lah. Kalau menurut gue Yang sekarang aja udah cukup bahagia gue. Kenapa tuh? Gue nggak nyangka udah dapat nominal uang cukup untuk gue. Maksudnya AdSense? bukan cukup. Iya. Oh ya? Nggak cukup untuk gue. Tapi angkanya gue alokasikan untuk pendidikan anak-anak gue. Gile, luar biasa. Mau sekolah ya. Yang bener. Iya, udah enak banget deh. Jadi maksudnya adalah dengan lu bikin video cuman pakai handphone dan ya udahlah apapun yang lo suka Ya, lo terus gue nggak lakuin. fokus gue pada jadwal bukan pada konten, ngerti maksud gue. Jadi gue lebih peduli 2 kali seminggu daripada Harus tiap hari. daripada ini harus 100.000 atau harus 500.000 viewsnya Oh, gitu. bodo amat lah gitu maksudnya. Itu aja sampai dengan level sekarang udah cukup. Gue ngelihat angkanya tuh, wah udah cukup nih. Bayar uang sekolah anak lu sendiri. Iya, bulanan. Goks. Anak gue apa namanya? Kan lahiran di Kemang Medical Center di sebelah.
Apa? Kantor sebelah sini, gym ntar di atas, rumah sakit di sebelah. Rumah sakit di sebelah cuma 4 Emang di universe-nya Radit ya di sini aja. Gue cita-cita gue nggak keluar rumah sih. Oke, terus? Terus pas lahiran gue sama Anissa kan bikin video soal ini anak gue udah lahir, bla bla bla, ngasih tahu aja gitu. AdSense dari video itu menutupi biaya lahiran dia. Jadi anak gue membiayai lahirannya sendiri. Anaknya membiayai lahirnya sendiri. Respect. Luar biasa. Anak macam mana yang membiayai lahirannya sendiri? Dan gue dengar kehadiran Alea itu bikin cemas kucing-kucing di rumahnya Radit. Udah mulai songong, udah mulai males. Dia merasa cintanya Radit udah bergeser. Iya. Tadi gue ngeliat ada kucing berewokan udah nggak ngerawat diri dia, gokil. Itu Kita ngomongin apa sih sebenarnya di sini? Oke. Halo semuanya. Nggak dipakai. Diulang lagi. Yang di depan hilang semuanya. Udah berapa menit itu tadi? Obrolannya hilang. Oke. Ya hari ini kita mau ngomongin paranormal experience. Jadi di channel gue tuh kan gue suka ngomongin yang horor-horor, yang serem-serem. Demi rating. Demi viewers. Tapi ini ada ujung filmnya ya? Nggak ada. Lo akan bikin film soal ini. Paranormal Experience the movie. Nggak ada filmnya. Nah hari ini gue akan ngobrol sama Panji karena Panji dan gue punya sebuah pengalaman unik di Amerika, ya kan? Jadi waktu itu sombong lu. kita lagi, iya kan? Iya. Lah pasti YouTuber ada aja ngomong sombong. Iya, ria-ria kan apa segala macam. Nah, waktu itu kita lagi ketemu di mana gitu, terus tiba-tiba lo datang ke gue, terus lo bilang, gue udah pernah ke Amerika nih, gitu. Apaan sih? Skenario macam apa sih kayak gitu? Radit tuh penulis loh. Dia tuh ngajarin orang motivasi gitu ya. Jadi karakter tuh punya motivasi, ada desire sama ada halangan, terus ditabrakan jadilah cerita. Jadi barusan itu adalah cerita apa itu? Panji datang ke gue terus bilang, gue pernah ke Amerika. Gak ada apa-apa tiba-tiba begitu. Aneh banget. Enggak, maksudnya gue lupa kita lagi di mana, lagi ada proyek bareng, lagi cerita-cerita. Terus lo bilang soal lo ngalamin kejadian horor. Iya, lo bilang gitu. Iya, gue pernah cerita ya. Iya, tapi gue nggak tahu kapan di mana. Gue juga nggak ingat, tapi nggak kayak tadi aja kejadiannya nggak gitu aja. Oke, bisa diceritain nggak ceritanya? Karena akan nyambung sama cerita gue. Jadi waktu gue lagi tour, waktu itu juru bicara World Tour, terus salah satu kota destinasi kami itu San Francisco. Terus waktu kami nyampe ke situ, ngomong-ngomong konjennya Pak Ardi baik, semua yang ngurus di rumahnya juga baik, si ibu masaknya luar biasa. Tapi nggak tahu kenapa hari pertama kami nyampe, terus kita lagi ngobrol, yang dibilangin sama si ibu yang masak di situ adalah ini lokasi dulu. Jadi lo nginep di Wisma Indonesia. Wisma Indonesia di San Francisco. Yang biasanya kalau ada kegiatan kebudayaan itu di situ. Tamu nginepnya di situ. Dan untuk sekiranya informasi, Wisma Indonesia secara spesifik di San Francisco itu emang bangunan tua. Jadi di sekitarnya itu nggak semuanya bangunan tua. Jadi emang rumah itu rumah lama dan rumah mahal. Jadi emang dan itu beli luar biasa. Jadi emang bangunan kayak gua nggak mau ngomong cagar budaya. Tapi lu bisa ngeliat dari jauh, terus bandingin dengan rumah-rumah lain, oh ini sih emang rumah lama nih. Yeah, it's very unique ya. Dan gede banget rumahnya, gede gila. Setiap kali ada entertainer ke Indonesia, ke San Francisco nginepnya biasanya di situ. Terus kami nginep di situ, terus siang-siang baru nyampe, terus kita duduk ngobrol, terus dari gitu kalimat pertama bahasa basinya adalah di sini ada hantu loh, gitu. Terus kita itu siapa yang ngomong kokinya? Ya si chefnya, si ibu siapa? Lu masih ingat nggak? Ketemu? Nggak peduli pasti, nggak peduli. Iya. Itu ibu jago masaknya. Tapi masakannya emang enak sih. Enak. Terus gitu. Bentar. Ini dinginin bentar kok jadi panas ya. Iya makanya gue buka. Panas. Iya terus. Sampai mana tadi gue bilang? Oh iya terus gitu. Jadi waktu kami duduk, salah satu yang pertama dibilang adalah di sini ada hantu loh. Terus gue
ngeliat ke anak-anak kayak ini basa-basinya aneh banget. Terus gue kan nggak pernah ketemu hantu, nggak pernah ngeliat hantu. Gue orangnya takutan, tapi yang gue takutin tuh imajinasi gue sendiri. Makanya gue nggak pernah nonton film horor karena kalau film horor tersebut ada hantu di luar jendela, biasanya gue langsung takut ngeliat keluar jendela. Tapi gue nggak pernah punya pengalaman sampai dengan ketika gue di San Francisco. Karena kesuges ya maksudnya ya. Iya, Oh, imajinasi jendela aja, iya. imajinasi. Terus? Nah, terus satu malam kami di situ tuh gua, jadi ada 2 kamar di atas. Sebenarnya ada banyak kamar di atas. Lantai dasar tuh ya tempat penerimaan tamu, terus lantai 2 itu adalah tempat konjen Pak Ardi dan keluarganya. Lantai atas tuh tempat nginep. Oke. Lantai atas tempat nginep tuh bentuknya lorong. Terus ada 4 kamar tidur. 1, 2, 3, 4. Di sini di tengah-tengahnya ada kamar mandi. Yang di sini nggak pernah dibuka. Yang di seberang sini. Satu kamar yang tidak pernah dibuka. Iya. Katanya yang bersih-bersihin, katanya di situ dulunya itu ada nenek-nenek yang udah pikun, tentu ada dikunciin di situ sampai dia meninggal gitulah. Kenapa ada nenek-nenek pikun dikunciin? Ya kan zaman dulu orang kan nggak tahu caranya. Zaman di Indonesia juga banyak orang yang nggak tahu caranya berhadapan dengan orang gangguan jiwa kan. Oh, akhirnya dipasung. Akhirnya dipasung atau dikunci. Jadi pada zaman dulu, ini zaman dulu. Jadi sebelum KJRI ada di situ gitu, pemilik yang lama. Jadi nggak pernah dipakai gitulah. Terus gue nginep di kamar sini, ini kamar lagi. Terus kami kan tim kan ber-8 kalau nggak salah. Terus gue nginep di sini tuh satu kamar itu ber-4. Terus ini siang kejadiannya. Terus kita baru duduk lagi main handphone segala macam. Pio lagi buka laptop. Tiba-tiba TV di kamar tuh nyala aja, psh, gitu kan? Kan berisik. Terus nyala itu statis maksudnya. Nyala statis. Jadi cuma yang semut-semut itu. Ini TV lama ya. Ya kalau jangan ngebayangin TV flat, TV tabung. Yang masih ada tabungnya di belakang. Yang kalau ada zamannya tuh selalu ada kayak lemari kaca di bawahnya, di atasnya itu TV, terus di bawah lemari kaca biasanya ada Betacam atau apa segala macam gitu. Terus kita lagi sibuk, nggak ada yang ngomong sama sekali, lagi sibuk main handphone dan ini siang. Tiba-tiba TV nyala, psh, berisik banget. Terus gue bilang kan, siapa nih yang main-main handphone nih, main-main remote nih gitu. Terus nggak ada, cari remote-nya. Terus Pio duduk di depan TV. Terus dia baru sadar, remote-nya itu di dalam lemari kaca. Jadi nggak ada yang mencet remote. Kita pikir tuh kepencet atau ada yang mencet segala macam. Terus kita semua lihat-lihatan dong, tapi nggak ada rasa takut saat itu. Terus, kenapa nyala sendiri? Setan ya. Terus udah matiin udah selesai. Nggak ada penjelasan, nggak ngerti itu kenapa. Tapi mungkin kalau ada orang yang ngerti masalah fisika atau elektrik segala macam mungkin ada penjelasannya. Terus udah kami manggung, malamnya capek nih, balik ke kamar tersebut. Gua nyampe duluan karena gue capek. Di belakang anak-anak kan, jadi kan lorong gitu kan, gue nyampe duluan, anak-anak jalan di belakang. Terus begitu gue mau jeglek, kok nggak bisa ya? Terus kayak kekunci. Terus gue bilang, aduh dikunci lagi. Gue kan orang yang suka marah-marah. Terus bilang, gimana sih udah tahu lagi capek, bukannya dibukain kuncinya gitu. Terus si Pio nyoba nggak bisa, terus Ari Kriting nyoba terus nggak bisa, terus semuanya nyoba nggak bisa, ya dikunci. Panggilin dong si Pak itunya yang ngurusin gitu. Bapaknya datang terus bilang, kenapa? Ini pintunya dikunci. Pintunya nggak pernah dikunci, pas dibuka glek kebuka. Terus kami penjelasannya adalah, gue lupa kayaknya Ari Kriting atau Pio yang ngomong, terus bilang kayaknya kita berisik deh, karena kami kalau malam berisik, ketawa-ketawa dan segala macamnya. Kayaknya hantu yang di seberang nggak suka deh ngeliat yang di kita. Kamar yang dikunci itu ya. Di kamar yang ditutup kalau nggak salah ya. Iya, kamar yang ditutup. Terus ya terus besoknya tuh gua, Danis, ada Danis Darusman. Itu penasaran sama rumahnya. Jadi kami masuk. Itu lu kan pernah nginep tempat yang sama? Gua pernah nginep tempat yang sama. Itu kalau misalkannya kan kita naik tangga, ini kan lorong, ini kamar. Ini kamar yang kami tinggalin, ini kamar anak-anak tim yang lain, di tengahnya ada kamar mandi. Nah di sini tuh ada pintu lorong. Itu kalau misalnya ke sana, itu ada labirin yang nggak jelas banget. Masukin nggak? Enggak. Ada labirin yang nggak jelas banget nih. Jadi kayaknya rumah itu sempat mengalami pembangunan berkali-kali sehingga ada banyak sekat-sekat yang nggak jelas gitu. Jadi kita masuk, ini kemana sih gitu. Terus turun. Ini kemarin sih sebenarnya sampai takut. Gue sampai karena imajinasi gue, dan ini terang padahal. Cuman kita masuk ke sebuah tempat yang mulai berbahaya, mulai gelap. Terus gue sampai panggil Nis, sampai takut sendiri. Akhirnya gue keluar, gue sempet deg-degan gitu. Nah, ternyata apa itu? Kenapa rumahnya kayak gitu? Gak ngerti, kayaknya emang rumah tua.
Lu tau kan kalau rumah tua terus udah gitu ganti kepemilikan, terus pemilik barunya tuh selalu bikin revisi terhadap bangunan sebelumnya. Jadi kayaknya berubah-berubah gitu. Tapi intinya adalah rumah itu gede dan ada banyak. Gue tuh percayanya kalau ada area-area yang nggak sering dilewatin orang tuh area itu jadi dingin, jadi unfamiliar, terus jadinya kita jadi suka parno gitu. Tapi sekarang saya dengar katanya Pak Hardy sudah tidak ada lagi kayak gitu-gitu. Hantunya udah hilang. Katanya saya dengar. Mungkin juga supaya orang tidak takut nginep di sana. Orang Indonesia lain kali ke sana tidak takut. Karena lo pernah ngomong ini di kapan lagi ya kalau nggak salah ya? Enggak, bukan kapan lagi. Di dokumenter gue kan gue bikin dokumenter tentang tur namanya Menemukan Indonesia, tentang tur Mesake Bangsaku. Oh, oke. Jadi udah nggak ada hantu lagi. Katanya. Okay. Nah, waktu itu kan gue juga ke Amerika, ke San Francisco juga. Gue terakhir dengar cerita lo tuh udah lama banget kan. Habis itu gue berangkat ke sana, gue nginep di Wisma Indonesia. Terus gue makan waktu itu dimasakin sate sama cooknya. Pokoknya masakan Indonesia aja. Iya, enak banget. Iya, enak banget. Enak banget. Si Ibu. Naik ke lantai 3, bener, lantai 2, habis itu ke lantai 3, masuk kamar gue. Masuk kamar kosong, gede kan kamar di situ ya. Gede sama banget. kamar mandi bagus banget sih. Iya, kan? Kamar mandinya kalau jendelanya kebuka lu bisa boker sambil ngelihat landscape San Francisco. Iya, gue mandi gue buka semua. Orang kaget lah ya. Terus, nah, pas semalam di situ, gue ngerasa kayak anjir nih kok kayak familiar banget ya sama tempat ini gitu. Kayak ini rumah tua di Amerika gitu. Terus kalau malam itu kan sepi banget gitu kan nih tempat itu. Lo sempat lihat lotengnya gak sih? Dia punya loteng juga. Iya. Ada loteng kami waktu itu keluar. subuh kesana mau syuting waktu itu bikin stock shot. Nah itu lotengnya juga creepy banget kan. Apa namanya? Ya kayak loteng rumah Amerika di Conjuring gitulah. Iya. Oh nggak loteng gua Apa? rooftop. Rooftop. Gua nggak ke loteng. Oke, ini Ada loteng di situ. Iya, gue nggak tahu itu sama apa enggak ya. Cuman lot yang atasnya segitiga aja. Kalau kita lihat ke atas itu segitiga. Enggak, Gitu. kebuka atau ada? Nggak kebuka. Oh enggak, gua nggak ke situ. Oke. Oh gua nggak ke situ. Oh ada itu. Iya, ada. Oh, lu bisa naik ke situ? Iya. Pokoknya Ada dari yang loteng. manggil ya. Radit. Waktu itu kan, gue mau mandi kan kamar mandi penuh ya, gue mandi di situ. Enggak lah. Ya pokoknya ada lah di situ lah, gitu. Wow. Tapi itu tembusannya luar. Apa jangan-jangan loteng yang gue maksud itu adalah rooftop? Enggak, kalau gue mesti dari kamar gue tuh mesti ke kamar yang seberang yang satu lagi, terus keluar dari jendela. Di luar jendela tuh kan ada tangga. Standar lah di Amerika tuh suka ada tangga di luar kamar tuh. Naik tangga-tangga itu untuk ke genteng rooftop. Jadi kita Nggak, gua nggak itu. Berarti kita bisa ngeliat betul sunrise gitu. Rooftop, gue rooftop. Oke. Nah, gue jadi ingat gitu, jangan-jangan ini adalah rumah yang lo ceritain, karena gue lupa lo waktu itu ke kota mana. Pas yang gue tahu adalah Panji Pragiwaksono punya pengalaman serem di Amerika, itu yang gue ingat gitu. Makanya gue WhatsApp lo masih ingat gak WhatsApp gue? Gue punya capture-annya lo, karena gue tulis di buku gue kan. Capture-annya itu kalau nggak salah apa sih Ji? Gue nginep di tempat yang sama kayak lu apa kalau nggak salah, terus lo jawabnya cuma mampus ya. Iya. Dan lu nginep di kamar gue. Nah, terus habis itu coba fotoin kamarnya kalau nggak salah lo bilang gitu ya. Nggak tahu, gue nggak ingat. Pokoknya intinya pokoknya kita lagi ngomongin lu nginep di kamar yang mana. Ya, terus fotoin lo bilang gitu. Gue fotoin. Terus itu tempatnya lo bilang. Iya, gue nggak ngenalin kamar itu soalnya. Karena itu bukan tempat yang lu tinggalin, itu bukan kamar gue. Bukan kamar yang gue pakai. Itu kamar yang di seberang kalau gue nggak salah. Nah, karena di lantai 3 itu, gue merinding nih. Di lantai 3 itu nggak ada pintu yang ditutup. Jadi kan lo cerita bahwa di rumah itu ada pintu yang ditutup karena konon kabarnya ada nenek-nenek yang dikurung dan meninggal. Di lantai 3 nggak ada yang ditutup. Enggak. Maksudnya? Ditutup. Ya makanya pas gue itu nggak ada yang ditutup. Oh, dibuka semuanya. Berarti kemungkinannya kita tidur di situ, ngerti nggak maksudnya? Iya. Karena tidak ada yang tutup. Iya. Karena lu berberapa orang sih? Lu tuh tinggal satu kamar sendirian? Gue bertiga. Enggak, sekamar? Gue sendiri. Oh, berani banget. Lah, emang kenapa? Kan gue nggak tahu konteksnya itu hantu kan. Gue sendiri, Puput karena dia perempuan kan juga sendiri gitu. Jadi kita 2 kamar kalau nggak salah waktu itu. Terus, gue ada adik gue. Ada adik gue di malam keberapa? Gabung gitu. Habis itu dia berangkat lagi gitu. Nah,
Nah berarti gue nginep di tempat yang orang itu dong ya? Iya. Karena waktu Radit ngasih lihat kamarnya, gue nggak ngenalin kamar itu. Berarti bukan kamar yang gue dan tim gue tidurin. Jadi kemungkinan besar dia tidur di kamar seberang. Jadi antara kamar yang... Jadi ada 2 kamar kan, ada kamar yang selalu ditutup dan dikunci, sama ada satu lagi kamar. Satu kamar yang selalu terbuka yang gue pakai untuk naik ke loteng gitu. Dan untungnya malam itu nggak terjadi apa-apa. Nggak ada kejadian aneh. Nggak ada kejadian. Nah cuman maksud gue adalah ketika gue beberapa malam pertama di sana, gue nggak usah gue 2 malam. Yang cerita sama gue sendal hilang tuh itu gue ya, bukan lu ya? Jadi ada sendal. Oh bukan lu berarti. Waktu kejadian gue tuh sendal salah satu di antara kami itu hilang. Terus nggak tahu di mana, tiba-tiba sendalnya udah di lantai bawah. Pas ditanya sama satu rumah nggak ada yang tahu kenapa sendalnya ada di situ. Oh iya itu cerita lo kalau nggak salah. Cuman pas gue mau pulang, itu ada orang lain yang juga lagi nginep di situ. Oh. Untuk urusan ya Indonesian lain lah di situ. Terus kata yang beres rumah dibilang aneh banget. Jadi ini orang udah mau pulang. Koper udah diselerekin segala macam. Dia tinggal ke bawah bentar mau makan. Begitu ke atas semuanya berantakan di kamar. Tahu nggak? Hampir semua KJRI, KBRI, Wisma Indonesia di semua kota itu berhantu. Yang di Los Angeles yang gue denger, ini moga-moga orang di Los Angeles nggak apa-apa ya. Itu lebih aneh lagi. Udah gue ceritain belum? Belum, apa tuh? Jadi setiap 17 Agustus kan upacara bendera. Terus mereka semua berbaris dong upacara bendera. Terus udah gitu temen gue ngelihat ke atas, terus ada satu orang ibu-ibu di dalam Wisma di jendela ngeliatin upacara bendera. Terus dia nanya, siapa tuh nggak ikut upacara bendera gitu? Terus siapa yang nanya? Orang yang di bawah lah? Iya si temen gue ini yang ikut upacara bendera. Terus setelah itu dibahas, itu siapa tadi di atas gitu. Ternyata bukan cuma dia doang, ada beberapa orang. Jadi ada banyak yang lihat ibu-ibu yang sama di jendela tersebut. Tapi ibu-ibu itu nggak ada yang tahu dia siapa, nggak ada siapa-siapa di dalam. Bentuknya kayak gimana? Bule? Enggak, orang Indonesia kalau gue nggak salah. Nenek-nenek, ibu-ibu gitu. Iya, serem banget. Terus di situ kan ada kayak gudang gitu, ada kayak gudang di bawah gitu. Terus mereka mau ngambil barang tapi kuncinya belum ada. Terus jadi ada 2 orang nih nunggu di depan. Jadi misalkan nih kayak lorong, terus ini ada pintu, ini gudang nih. Gudangnya dikunci. Jadi mereka, kuncinya mana? Suruh ini dong ambilin gitu. Terus jadi mereka duduk di sini, nyender ke tembok. Tiba-tiba dari dalam ada bunyi klik 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 gitu. Terus dia nengok ke dalam. Kok ada orang di dalam? Klik 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 kayak ada yang ngetok gitu. Nggak taunya? Mereka nggak tahu. Terus tiba-tiba ada suara kayak pintu mau dibuka. Jeglik. Padahal dikunci kan kekunci kan. Jeglik mereka lari keluar. Anjing siapa tuh pintunya masih kekunci, tiba-tiba ada orang di dalam, terus mereka lari gitu. Nah kejadian-kejadian kayak gitu tuh sering banget. Gue waktu itu pernah nginep di Wisma Indonesia Singapura. Terus sama panitia, ini juga panitia nih. Panitia bukan nyariin gue hotel, karena waktu itu gue ngerasa, gue bilang sama tim gue untuk nurunin biaya, tidur mah di mana aja, toh kita kan kebanyakan kemana-mana, terus tidur cuma malam doang kan. Terus sama panitia disuruh nginep di Wisma Indonesia. Di Wisma Indonesia di bawah tanah gitu. Jadi kita masuk ke Wisma Indonesia, terus ada kayak pintu besi. Wisma Indonesia di Singapura di bawah tanah? Enggak, ada ruangan di bawah tanah. Oh, ditaruh di ruang bawah tanah? Iya, karena ada kamar di situ katanya. Orang-orang tuh suka nginepin di situ. Ya gue agak bete tapi ya udahlah ya, kan gue sendiri yang bilang nginep bisa di mana aja. Terus pas turun itu asli gelap, terus damp dan segala macam, terus feel-nya nggak enak banget. Mungkin karena di bawah tanah. Itu satu kan, karena gue pikir karena di bawah tanah kan, gue pikir karena gitu. Terus banyak ruang-ruang yang kacanya gede tapi gelap, terus kalau dilihat tuh emang kelihatannya gudang, jadi kayak ada kotak-kotak suara bekas pemilu gitu di dalam gitu. Terus kita tidur bareng-bareng kan. Terus satu tim tuh tidurnya nggak enak aja di situ karena kami pikir di bawah tanah. Fast forward kami tur ke Beijing, terus ngobrol sama dubes. Terus ditanya tur kemana aja. Terus waktu di Singapura, oh saya dulu duta besar Singapura. Oh gitu. Kalian tinggal di mana? Di Wisma. Oh di mananya? Yang di bawah tanah gitu. Terus dia bilang, kok jahat panitianya? Terus gue bilang, kenapa jahat panitianya? Itu kan Wisma Indonesia kan dulunya kuburan. jadi tanah itu, lahan itu dulunya kuburan. Terus Wisma Indonesia dibangun di situ. Yang berarti ketika kami tidur satu level sama mayat. Gue langsung banget panitia pansan tidur gue gak enak. Gila loh, itu epic banget. Gue bilang yang bener pak,
Iya bener, saya nggak bohong. Aduh gila tuh. Terus tapi lu bilang ke panitianya, ini kata Udah selesai, udah lewat berapa kota gitu. Jadi Singapura tuh kota pertama, terus kita pindah ke kota-kota lain. Beijing tuh kota keberapa gitu. Singapura tuh April kalau gue nggak salah. Beijing tuh kalau gue nggak salah November. Jadi udah jauh gitu. Terus udah gitu panitia, si Pak Dubesnya bilang, jahat ya panitianya. Kenapa bang? Itu kan dulunya kuburan. Terus gue lihat-lihat sama anak-anak breng. Pantesan aneh banget rasanya tidurnya. Tapi emang lo ngerasa aneh? Lo dan tim? Tidurnya tuh, gue kan takutan kan, emang takutan kan. Lorongnya itu, saking gelapnya tuh lu bisa ngeliat ke sana terus gelapnya nggak ada ujungnya. Padahal gelap aja gitu, bukan karena panjang banget gitu ya. Terus ya karena di bawah tanah ya, engap dan segala macamnya, walaupun ada kayak air conditioning, tapi tetap rasanya aneh gitu. Tapi kalau itu ruang bawah tanah, apa mungkin dulu buat naro mayat kali gitu ya? Ya setidaknya selevelan sama dulu di mana mayat pernah ada, ngerti maksud gue. Dan kalau misalkan kuburan dibersihin kan nggak semua mayat diangkat, cuman yang udah masih ada badannya aja gitu. Atau yang tidak, yang atau mengganggu struktur aja kali ya? Nggak ganggu struktur nih. Gue di antara semua pengalaman aneh gue, itu cuma ada satu yang gue yakin itu hantu karena nggak ada penjelasan lain dan nggak ada yang bisa jelasin penjelasan ilmiahnya. Apa? Gue lagi syuting Insya Allah Sah di Bandung. Rumahnya modern minimalis, bukan rumah tua, di Dago atas. Kejadiannya siang dan ruangannya rame. Bayangin sebuah rumah gede, di atasnya kayak ada, saking gedenya tuh kayak ada ruang tengahnya, terus ada kamar. Terus ada kru mondar-mandir, kru lighting, kru kamera, ada extras, ada rikokal, ada tikam di situ. Gue lagi duduk persis kayak gini sama telco gue, cewek, sama satu lagi telco. Di depan gue ada kopi gue, tapi di tumbler. Gue punya tumbler. Kita lagi ngobrol, tiba-tiba tumblernya misalkan ini tumbler nih, tumblernya gini sendiri. Persis kayak gini kecepatannya. Terus balik lagi kayak gini. Saking ekstrimnya, kita lagi ngobrol tuh diem. Terus gitu kita ngeliat. Terus dia balik lagi, terus gue bilang, apaan tuh tadi gitu. Terus gak mungkin bilang, demi Allah, gue gak bohong sama sekali. Oke, gue gak mengumbar demi Allah. Tapi hanya ini cara yang bisa gue gunakan untuk membuat lu percaya apa yang gue lakukan. Ini tumbler telco yang sama, ketemu sama gue waktu gue ngerjain Particular, film yang laku keras itu. Terus, gue nanya sama dia, lu masih inget gak kejadiannya? Dia masih inget. Kejadiannya aneh banget, terus saking gue nggak takutnya dan logika gue jalan, gue ulangin lagi. Tumbler? Diapain? Gue miringin. Terus? Jatuh. Gue miringin balik lagi ke tengah. Terus gue pikir kenapa ya? Apa karena panas terus ada kipas angin? Kipas anginnya gue arahin, memastikan mungkin ada karet yang memuai atau segala macam. Nggak kejadian ulang. Gue tanya sama semua orang, nggak ada yang punya penjelasan. Sampai sekarang gue juga nggak tahu kenapa. Kalau ditanya takut, enggak. Saat itu gue nggak takut, sekarang pun gue ceritanya nggak takut. Hanya saja tidak ada satupun orang yang bisa jelasin itu apa, sehingga satu-satunya apa sih namanya Occam's Razor ya? Occam's Razor ya. Kita tidak ada penjelasan yang kompleks untuk menjelaskan suatu hal, maka kita beralih pada sederhana. Menurut gue itu jin. Kenapa juga gue nggak ngerti apa motifnya, apakah dia pengen nakutin juga gue nggak yakin. Tapi gue nggak pernah lagi dalam hidup gue ngalamin hal yang sama. Gak ada yang bisa gue jadiin contoh sih ya. Nah tuh sini. Tumbler. Nih. Si kameranya nggak di sini nggak? Ini tenang. Bisa. Ya misalkan gini deh, Ini kecepatannya dan di meja. Oke. Yeah. Kecepatan dan lamanya tuh persis kayak gini. Ini tumbler lu nih. Ini tumbler gue ceritanya. Mirip persis kayak gini. Okay. Persis kayak gini. Tiba-tiba dia gini nih. Nah, jadi ini sudut yang ini begini. Iya. Ini kan tidak bisa menyangga bebannya dong. Iya. Kan? Iya. Kopinya segini. Seharusnya jatuh kan. Harusnya jatuh. Makanya gue ulang-ulang. Itu disaksikan oleh banyak sekali orang. Ada 3 orang di situ. Ada 3 orang selain gue. Bukan cuma gue doang. Jadi gue nggak halu. Orang ini. Lagi ngomongin apa? Gak ingat sama sekali. Bukan yang pasti bukan hal-hal horor. Iya, gue merinding deh. Anjir, serem banget. Bukan hal-hal aneh. Gak serem. Gue harusnya mungkin serem. Tapi saat itu kejadian gak serem. Sampai sekarang gue cerita juga gak serem. Karena gue ngebayangin terjadi langsung gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya ada ilustrasi hantu dan lain itu mungkin jadinya serem. Tapi yang nonton YouTube lu kan pasti banyak. Gue terbuka terhadap istri gue itu adalah salah satu orang yang paling skeptis. Iya skeptis, tapi juga logis di saat yang bersamaan dan pintar sekali. Gue tanya sama dia juga nggak punya penjelasan. Nggak ada penjelasan. Udah nanya B.J. Habibie belum?
Kenapa harus Dan dia orang paling pinter di Indonesia. Kenapa BJ Habibie? Iya maksudnya kan pinter banget gitu. Gue sampai sekarang masih penasaran, sehingga gue sulit sekali untuk tidak percaya, nggak tahu itu. Kalau dia dalam Islam nggak ada hantu, jadi adanya jin. Jadi gue sulit sekali untuk skeptis terhadap jin karena gue ngalamin sesuatu yang gue nggak bisa definisikan selain bahwa itu jin. Iya. Gue paham maksudnya sih bahwa kalau aja lo punya penjelasan yang logis. Lu sering ngalamin hantu Lo denger nggak bunyi barusan? Enggak. Dia aja bunyi. Bukan main cetek ini. Kagak orang dari situ aja. Demi Allah bener tadi. Tidak. Gue dengar tapi gitu tadi. Gua nggak dengar. Jadi nggak usah kita bahas. Tadi gue mau ngomong apa? Ah iya. Di sini kan suka ada kejadian kan? Iya. Oke. Tapi lu pernah nggak ngelihat benda bergerak secara aneh di depan lu? Enggak. Nggak pernah kan? Sama gue juga. Kejadian si siapa namanya tuh si yang di San Francisco yang dia bilang dia koper udah dibungkus terus dia turun dia keluar barangnya udah kebuka. Dia nggak ngeliat kejadiannya kan? Gue ngeliat kejadiannya itu yang aneh buat gue. Siapapun itu, apapun itu menunjukkan kehadirannya di depan gue. Iya. Yang mana buat gue aneh banget sih. Karena gue bukan tipe orang yang takut. Ya gue takut tapi aneh kadang-kadang kan katanya sugesti. Jadi kalau lu percaya lu bisa lihat. Gue nggak pernah lihat sebelumnya. Gue nggak pernah punya pengalaman tapi itu kejadian di depan gue. Sampai sekarang gue masih bingung. Gue tuh ya maksudnya Dialog dengan jin. gue kan bikin yang kayak gini ya, paranormal experience kayak gini kan. Salah satu kolaborasi gue tuh yang paling rame tuh sama teman-teman dari kisah Tanah Jawa namanya. Nah pertama kali gue collab sama mereka itu di situ gue ngerasa bahwa anjir nih ternyata bisa beneran terjadi ya gitu. Karena gue ngerasa muka gue kayak dipencet gitu loh. Bohong loh. Demi Allah di sini tempatnya, di sini deh, di sini mukanya diginiin. Ya kan? Bener loh. Iya, tapi orang ngeliat nggak ada yang ngeliat perubahannya. Enggak, tapi mungkin ya beda dikit kali ya mukanya. Ya, gue mencoba untuk enggak gitu kayak gitu, ngerti nggak maksudnya? Oke. Jadi lu ini lagi ngobrol tiba-tiba ada yang gitu, ada yang gituin muka lu. Dipencet gitu, jadi gue ngerasa kayak ditekan banget kan. Terus gue nggak ngomong apa-apa. Si Om Hao-nya ini duduk di sini, si yang teman dari Kisah Tanah Jawa bilang ada yang di belakang, dia bilang karena kalau kita ngomongin mereka terpanggil, dia bilang kayak gitu. Kalau gitu jangan ngomongin lagi kalau gitu. Berhenti dong. Nah, ini masih lanjutannya. Tiba-tiba ini kejadian di mana interview? Di sini, ya, jangan. Oke, tunggu dulu, ada lanjutannya soalnya. Fadil tiba-tiba bahu lo ya. Baunya miring. Kram. Stroke, bro. Namanya stroke. Fadil ini kaku, keluar dari sini gini. Stroke beneran. Ada lucunya. Enggak kenapa? Gue gak mau tahu. Enggak, terus kata si Om Hao bilang gini, maaf ya saya pindahin, gubrak nggak? Aduh. Tapi lu jujur sama gue? Ya. Jujur ya? Iya, jujur. Ini nih gue ceritain sejelas-jelasnya apa yang terjadi hari itu. Dan ini tidak terekam dalam kamera. Setelah syutingnya selesai, ini gue masih merinding anjir. Syutingnya di sini. Syutingnya malam lu ngajak gue syutingnya malam kenapa? Syutingnya di sini kan. Jadi ini udah ada berapa orang ya Dil? Mungkin 3-4 orang kali ngomongin yang sama. Bahwa yang ada di sini itu perempuan berbaju merah. Itu udah berapa orang? Mbak lu ya? Iya. Mbak lu yang tadi bikin gua kopi ya? Terus? Dan pas gua ngobrol sama Om Hao, Kisah Tanah Jawa saat itu, dia menggantung dari atas ke bawah. Siapanya? Si perempuan baju merah itu. Muncul pelan-pelan. Baru gue dipencet sama dia, baru dipindahin. Selesai dong. Gue kan kayak ya, oke, udah, itu it's a story kan. Yang gue bisa percaya, udah selesai kan. Udah kan? Keluarlah gue kan. Keluar dari pintu, gue mau ngomong ke Anissa dong. Karena ini pengalaman pertama kali gue ngundang narasumber dan gue mengalami sesuatu yang menurut gue absurd. Cataslah gue, Anissa lagi hamil anak gue. Ya kan? Gini. Pasti anak lu dong. Tidak perlu dijelaskan. Gue bilang ke Nisa, kamu harus turun sekarang. Karena tadi aku ngalamin aneh banget. Biarin nih. Karena aku ngalamin aneh banget. Enggak, biarin. Tadi aku lu denger gak barusan? Gue merinding banget. Radit nanti sebelum gue dapet taksi jangan tinggalin gue. Enggak, gue udah cerita ini kan seru banget. Gue temenin. Oh my god. Gue temenin. Aduh, jadi kamu gak mau ngomongin lagi. Please. Jangan ngomongin lagi nih.
Aduh gue takut. Aduh gue takut. Enggak, gue cerita ini buat viewer juga. Takut daripada kucing lu, Dit. Oh, kucing. Kucing. Iya, kucing. Pasti kucing. Enggak, gue harus ceritain ini karena orang juga mungkin belum tahu. Anissa lagi hamil anak gue. Anissa lagi hamil anak gue kan. Gue bilang kamu harus ke bawah sekarang. Aku ngalamin kejadian horor banget. Anissa karena nggak tahu apa-apa, skeptis. Apa sih dia bilang gitu. Udah ke bawah aja. Kita ke bawah nih. Turun dari tangga ke bawah, ketemu sama si Om Hawe dari Kisah Tanah Jawa. Salaman. Saya Om Hawe gini misalnya salaman. Saya Om Hawe Anissa gitu. Anissa apa namanya? Dia pokoknya Om Hawe ngomong apa soal bayinya gitu. Oh, bayinya sehat ya gini-gini. Terus Anissa tuh masih kayak apaan sih masih kayak gitu dalam hatinya dia. Gue tahu banget karena gue tahu istri gue kan. Pas lagi ngobrol. Ini kan di atas ada lampu nih kayak gini nih. Lampu. Ini kan kita rame di luar ya, ada Wira segala macam. Pas lagi ngobrol dan cerita aman kan semua? Iya aman. Lampu ini kedip 3. Udah. Terus kedip lagi. Lari semua orang anjir, itu pertama kali gue anjir, gue nggak mau lagi, serem banget. Karena lu ngapain sih ngelakuin ini? Nggak, gue pengen tahu aja nih. Ngapain lu kayak orang pada umumnya. Lu takut ketika ada kejadian kayak Gue gini. gue takut tapi nggak se ekstrim kayak lu tadi apa segala macem. Gue nggak ekstrim tadi. Gue cuma kaget aja. Iya. Tapi ada ujungnya nih, ada ujungnya. Nggak ekstrim kan? Enggak. Anda melihat. Kita ulang biasa sedikit saja. ya, ulang dikit. Tidak, biasa aja. Gue cuma kaget. Tapi Om Al pada saat itu bilang gini, jangan bilang sama istrinya ya. Tapi yang baju merah ini kadang suka main, kayak ditarik keluar gitu. Kenapa? Gue bilang, mungkin dia kangen ngerasain untuk lahir bareng-bareng sama dia. Epic nggak? Jadi dia pengen masuk, terus pas lahir keluar sama-sama. Serem banget ya? Pesenin taksi dong, Dit. Oh gila sih. Yang sering itu di lantai 2. Lu yakin itu kucing, Dit? Yang tadi, gua cek ya. Enggak, itu tuh yang di situ tuh. Kayaknya bukan kucing deh, Dit. Kucing. Kayak tuyul deh, Dit. Kalau dilihat dari tingginya. Nah, tuyul waktu itu ada. Ya ampun. Oke, yuk kita sudahi yuk. Durasi udah panjang nih. Udah panjang. Oke. Jadi buat teman-teman kalau mau nonton video yang ada faedahnya di channelnya Panji, tadi kita udah ngomongin soal komedi dan ketersinggungan. Iya. Kayaknya itu lebih manfaat deh. Itu lebih Ya, bermanfaat. lebih enak gitu. Buat kalian semua Untuk ya. para komika dan pecinta stand up komedi. Iya, itu nanti linknya gue taruh buat channelnya Panji di deskripsi. Makasih Panji dan semoga pulang nggak ada yang ngikut. Jangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue. Halo semuanya. Gokil nih tamu gua, Dede. Halo. Kalau nggak salah baru ganti nama. Jadi Iya. Coki Muslim. Enggak, bukan. Itu ini gua, apa namanya? Grup apa gitu. Gua kan biasa sama dia gitu. Coki Muslim gitu. Tapi Ada yang salah nggak sih? Kayak Ya. Lagi Coki Muslim gitu. Enggak ada yang salah sih. Anyway, gara-gara lo ngomong nama, Iya. gua ngasih tau IG gua tuh dihack. Instagram lu dihack. Instagram gua dihack. Jadinya lo ganti jadi 66 itu. Yang jadi 666 itu. Jadi gua nggak ngerti gimana ceritanya. Instagram gua dihack. Terus gua nggak tahu ya, nggak ada notifikasi email loh.
nggak ada notifikasi email, nggak ada notifikasi SMS atau whatever. Tiba-tiba gue masuk udah ke lock out, terus udah sama orang yang ngehack tuh deactivate. Langsung Langsung Oke, deactivate. terus Nah, ya udah nggak bisa diapa-apain. Gue udah minta tolong sama orang yang ngerti, nggak bisa. Dan salahnya adalah gue nggak buru-buru ngurus centang biru. Oh, oke. Kalau Jadi- centang biru tuh lebih mudah atau? Yes. Oh, gitu katanya. Jadi memang ada diskriminasi nih. Kalau lo rakyat jelata, jadi di mata Instagram atau Facebook tuh kalau lo bukan centang biru tuh lo bukan prioritas. Gitu. Jadi kalau hilang, ya udah emang kenapa? Iya. Mana centangnya gitu? Yes, despite followers lo ya. Followers gue juga gak banyak, cuman 129.000 saat itu. Cuman karena gue nggak ada centang biru, kayaknya dia memang nggak tertarik untuk ngurus gitu. Jadi akhirnya gue langsung bikin lagi Coki Pardede. Gue sampai nggak tahu lo yang nge-hack gue siapa, men. Itu biasanya kan kayak misalnya, ini contohnya ya, itu kan orang bilangnya ngehack, tapi Yes. menurut gue lebih ke phishing sih. Oh iya, gue dengar katanya juga pakai istilah itu phishing. Iya, jadi kayak misalnya tiba-tiba ada yang bilang, ini contoh nih yang pernah gue dapetin nih. Raditya Dika ada yang ngomongin kamu di Detik Hot gitu misalnya. Iya, atau paham, kapan lagi. Paham. Terus pas ngecek harus login. Iya. Nah, itu iya. kenanya di situ. Iya. biasanya. Dan kayaknya sih gue kena kayak gitu ya, karena memang beberapa kali gue pakai VPN. Oh, mungkin gara-gara VPN. Kayaknya sih karena VPN, dan akhirnya gue udah nggak pakai VPN lagi gitu. VPN-nya tapi bayar. Kan ada yang gratis. ada Oh, yang kebetulan bayar. gue yang gratis. Nah, iya udah kelar. Udah kelar. Dan nah, tapi ini bedanya, Dit. Kalau Iya. kalau kita tuh konten kreator ya, Iya. menurut gue kehilangan Instagram tuh bukan sesuatu yang gimana-gimana banget. Kenapa? Maksudnya gimana tuh? Karena buat gue tuh kita kan konten kreator, kita tidak hidup dari Instagram. Iya. Itu cuman platform buat kita untuk ngasih tahu, halo saya masih ada di dunia ini. Ngerti gak lo maksud gue? Tapi kita hidupnya tuh dari membuat konten yang sebenarnya Iya. bukan di situ. Jadi seandainya pun Instagram kita hilang, kita tinggal buat lagi, terus di konten kita kasih tahu kita udah punya Instagram baru, sooner or later followersnya akan balik lagi gitu. Iya. Gue paham yang itu akan jadi bermasalah kalau lu memang hidupnya nge-build personal lo, apa lo segala macem dari Instagram itu. Kalau itu hilang, gue sangat paham kenapa. Makanya waktu gue hilang ya Biasa aja. udah biasa. Tapi sekarang udah banyak followernya. 35.000 lah. Ya udah sepertiganya. Udah sepertiganya. Udah cepet lah. Dan gue juga nggak pernah ngerti apa fungsi followers tuh apa gitu. Gue juga. Cuman kalau kata orang yang, karena kita di industri ini, lo bikin Instagram aja, Cok, supaya nanti lo tahu apa yang terjadi. Gue lebih suka Twitter malah. Oh, gue malah nggak Twitter. Iya sih, gue nggak pernah. Tapi di Twitter masih seru. Masih kok, Pak. Twitter masih Receh-recehan sering. gitu. Masih. Lu tahu kan yang Atta masuk terus diusir? Oh, gua tahu anjir, lucu banget. Itu si Muslim Lu tahu juga kan? nge-tweet kan? Itu nge-tweet. Jadi anyway si Atta tuh, menurut gue itu cerita horor sih. Buat Atta. Buat Atta. Iya. Dia masuk ke Twitter terus dia kayak, gue sih nggak masalah, sama sekali gue nggak masalah. Menurut gue setiap orang punya hak tuh main Twitter dong. Iya. Dia masuk ke Twitter terus Gue tahu nih tweetnya gini. Katanya Twitter lucu ya. Share dong apa yang lucu ya, gitulah kira-kira. Gini ya, kalau Mas Atta nonton, kita sih sebenarnya nggak ada masalah sama Mas Atta. Tapi dia masuk debutnya aja di Twitter tuh memancing gitu. Kenapa sih? Iya memancing, itu Karena kan itu kata-katanya. statement itu kan membuat kita ingin, lu ngerti nggak sih maksudnya? Waduh, pasti ini orang Dikasih setup ya. iya dikasih setup gitu, yang tadinya kita nggak mau nyenggol dia tuh kayak senggol aku dong gitu. Karena itu ya, karena kasih tahu dong apa yang lucu, mana lucu gitu kan, Iya. jadi memancing. Benar. Berkreativitas kan. Berkreativitas. Jadi gini, kalau misalnya lo merasa kenapa sih orang membenci saya, Anda memberi peluang itu. Anda memberi peluang itu sebenarnya dengan tweet Anda, Iya. dengan tweet Anda dan dandanan Anda. Tapi walaupun itu personal sih ya. Iya, Tapi iya, maksud gua ya orang kalau Twitter kan lu kan sempat merajai Twitter lama. Lu ngerti Iya, kan? iya, Di iya, Twitter iya. itu kan gimana ya? Sebenarnya buat gua secara pribadi Twitter tuh lebih toxic lagi daripada Instagram. gitu ya. Karena kata-kata tuh lebih powerful daripada Iya, cuma iya, iya. sekedar gambar gitu. Iya. Dan bisa berantai kan? Yes. Bisa lo ngomongin dia apa segala Yes, macam. yes, Iya. gitu. Jadi ya udahlah. Terus Atta masih main? Apa terakhir nggak kali tahu gue juga? lihat dia nggak nge-tweet apa-apa lagi sih. Oke. Iya. Apa karena gua nggak tahu ya. Apa karena buat dia mungkin lebih mudah untuk ngerekam dan tidak perlu menuangkan dalam kata-kata. Kan ada orang yang lebih jago mengekspresikan dirinya dalam seni tertentu. Iya. Daripada seni kata-kata. Menurut gue indahnya Twitter tuh di situ. Kita bisa mengekspresikan diri kita dengan kata-kata.
Iya. Sehingga itu jadi, dan untuk stand up comedian yang memang biasa menulis itu jadi hal yang menyenangkan. Iya. Tapi kan lu sempet iniin Atta ya, sempet ngomongin Atta ya, Emily ya maksudnya. Iya, kan. iya. Terus gue sempat ketemu lo juga kan. Terus gue nanya, emang lo nggak punya ill feeling kan? Maksudnya bukan lo untuk melukai dia kan? Nggak ada. Kan? Balik lagi kayak gue bilang, Din, kayak apa ya istilahnya? Cuman gimana? Kan kita stand up comedian itu kan ada yang meresahkan. Ada yang mungkin meresahkan terlalu jahat mungkin kata-katanya. Ada yang membuat kita semacam gue ingin ngomongin ini nih, gini. Gue pengen ngomongin ini. Tapi nih. berarti kita membenci. Bukan berarti kita intensi membenci. Kan beda. Intensinya beda. Yes. Bukan berarti kita membenci gitu. Itu cuman kalau dibanding orang pada umumnya, kebetulan Atta Halilintar lebih menarik untuk dibahas karena memang tindakan dia, tingkah kata dia, tingkah lakunya dia, fashionnya dia, memang memberikan banyak setup buat teman-teman tuh untuk berkreasi di sana. Iya. It's just matter of creativity aja, nggak ada masalah hard feeling karena kita sebel atau enggak. Gue mah enggak, pasti enggak. Nggak Karena ada gue yakin kalau menilai seorang komedian tuh selalu nilai dari intensinya gitu. Iya, Dia berangkat dengan joke itu untuk apa? Menjahati, melukai atau melihat sebuah fenomena yang aneh di mata komediannya doang gitu. Dan buat gue ya, kalau buat gue Dit, gue nggak tahu kalau buat yang nonton, tingkat tertinggi dari kebencian kita terhadap sesuatu itu dengan mengignore sih menurut gue. Iya. Pada saat lo udah di-ignore, lo harusnya introspeksi diri, apakah ada yang salah dengan saya gitu. Tapi pada saat lo masih dibahas, entah itu dikemasnya dengan cara yang agak nyeleneh atau apa, terlepas dari itu lo harus pikir bahwa orang yang ngebahas lo spend effort lo. Iya. Untuk do something terhadap your existence gitu loh. Iya. Kalau emang dia udah sebenci itu sama lo sih, harusnya sih lo akan, paling nggak buat gue ya, gue tuh kalau udah benci sama sesuatu tuh nggak akan gue bahas sama sekali gitu. Iya. Sama gue juga gitu. Karena akan gua bahas sama sekali. intensinya jadi jahat gitu. Yes. Ya kan? Dan gue nggak mau jahat gitu, ngerti? Iya. Seandainya pun kita mau jahat, paling nggak lucu. Soalnya gue kan temenan sama Atta kan. Iya, gue paham. Gue juga sempat bilang sama dia, udahlah ini aja, diajakin roasting gitu. Gue mau nanya sama lo, Dit. Lo kan lebih kenal sama banyak YouTuber. Iya. Kenapa berdamai dengan persona mereka sendiri itu sesuatu yang mungkin agak sulit dilakukan oleh YouTuber? Menurut gue karena banyak YouTuber ya, ini gue nggak bilang spesifik 1-2 orang. Paham. Banyak YouTuber itu mendapatkan pujian, gratifikasi, itu secara instan, langsung. Jadi ketika lo bikin video, hey guys, gini, terus orang pada komen, gue suka, dan lo bisa punya opsi untuk nge-remove yang orang nggak suka, lo akan masuk ke dalam bubble di mana lo merasa semua orang mencintai lo. Paham nggak? Nah, ketika ada orang luar, outsider yang bilang dan bilang ke orang-orang bahwa lu nggak asik, lu jelek, lu apa? Buat YouTuber ya, nggak spesifik ke orang-orang ya, ngerti. Bagi sebagian besar YouTuber pasti ngerasa kayak itu serangan personal. Serangan personal pasti. Paham, Gue ngerasa banyak orang cinta sama gue gitu di bubble gue. Nah, bedanya sama komedian, menurut gue, kita berangkat dari mencari apa yang jelek dalam diri kita untuk kita sajikan di atas panggung sehingga orang bisa nyaman ngetawain kita kan. Jadi kerelaan untuk diledek itu yang menurut gue banyak YouTuber yang belum dapat, sehingga ketika ya lo ngajakin orang YouTuber buat di roasting apa segala macam, kayak Bayu Skak, inget gak yang pas yang di MLI acara MLI yang ada gue kan duduk sebelah gue. Ketika kalian lagi ngerosting Ari Kriting, Bayu Skak kaget banget gitu. Wah, ternyata gini ya, ternyata separah ini ya gitu. Karena memang nggak merasa bahwa itu lazim gitu loh. Dan mungkin untuk ngelanjutin apa yang lo bilang, menjadi komedian untuk bisa berdamai dengan apa yang kita lakukan pun sebenarnya itu lebih gampang diucapin daripada dipraktekkan sih sebenarnya. Dan kita seolah-olah sudah bisa melakukan itu kan karena proses yang panjang. Orang-orang kayak lu atau mungkin ada komedian yang lo kenal, itu tuh kebetulan orang yang berhasil melalui proses bisa berdamai dengan banyak permasalahan yang ada dalam diri dia. Yang gagal banyak juga, yang Anda nggak tahu. Dan baper ya? Yang baper banyak juga. Baper sih sebenarnya ke semuanya, tapi memang komedian tuh kayaknya dari awal bintangnya tuh, apakah Anda ingin menjadi komedian, ada bintang kecilnya di bawah, tapi Anda nggak boleh baper. Kayaknya itu udah jadi sepaket jadi dalam. Kadang tuh gue suka heran gitu, banyak orang yang
Soalnya gue tuh mikirnya gini, Dit, kalau lu udah jadi konten kreator terus lempar konten lu tuh di media sosial, lu kan sebenarnya sudah membuka peluang kepada semua orang untuk boleh berkomentar sama konten lu dong. Oh, pasti. Dan komentar orang tentang konten lu itu udah di luar kuasa lo. Betul. Untuk bisa menentukan apakah orang harus memuji atau tidak memuji. Walaupun memang sampai taraf tertentu yang kayak lo bilang, kita bisa memilih nih komen. Iya, kan ada aja yang bad comment di remove. Iya, ada yang bad comment di remove gitu. Dan gue tahu beberapa orang yang dia sangat telaten sekali melihat berapa ribu komen. Ini menyakiti hatiku, langsung di remove. Oh, ada. Ada lo tahu. Ada, gue tahu. Wah, ini tidak sesuai, ini dia remove gitu. Terus yang bagus-bagus nanti dia love, dia pin gitu. Nggak apa-apa, sah-sah aja gitu, sah-sah aja. Karena tapi, mungkin bagi sebagian orang itu etalase diri dia. Paham. Dan nggak apa-apa, menurut gua nggak ada yang salah sama itu. Cuman jadi balik lagi kata lo, apa ya? Jadi dia tuh hidup dalam bubble, bener sih. Bahasa dewasa mungkin dia masturbasi sama pujian-pujian orang. Iya. Gitu. Itu membahayakan untuk seorang kreator untuk hidup dalam bubble dia sih, menurut gue membahayakan gitu. Gua pernah ya ada di momen dimana gue ngomong apa aja lucu untuk followers gue. Dan gue ngerasa itu tuh berbahaya karena lucu itu kan bukan begitu. Maksud gue tuh lebih pengen lucu untuk orang yang lebih universal. Bukan menjadi yang paling lucu, tapi lucu yang diterima ke sesuatu yang lebih universal. Bukan lucu di satu golongan aja. Makanya kadang gue mencoba, kalau followers gue tidak mengkritik gue, yang keras sama diri gue tuh ya diri gue sendiri gitu. Iya. Ini kurang gitu. Iya. Makanya gue lebih suka Twitter, balik lagi daripada yang lain-lain, karena Twitter itu gimana ya? Mungkin karena gue komedian suka nulis merepresentasikan apa. Dan kalau kita mau bahas apapun, mau cari konten apapun di Twitter tuh gampang. Cerita horor kan masih ada. Pak, dari mulai lo aktif di Twitter sampai sekarang cerita horor masih ada. Masih ada ya. Yang thread cerita horor. Yang gue yakin sebagian ada yang palsu juga sih. Lo kan suka bikin konten horor. Iya. Gue beberapa waktu belakangan ini agak resah dengan banyak konten horor sih. Kenapa? Jadi gue agak resah nih dengan beberapa konten horor. Gue resah dengan beberapa konten horor yang gini. Sebenarnya, lo setuju nggak kalau horor dan tragedi itu biasanya agak susah untuk dipisahkan? Iya, karena biasanya nyatu. Iya. Yes, karena biasanya kalau menurut kepercayaan umum akan jadi horor kalau sebelumnya tragedi dulu nih. Iya dong, nggak mungkin orang yang ketayangan matinya gara-gara iya, nggak mungkin dong. Bisa rumah ini dulu keluarganya sangat bahagia, nggak mungkin horor dong. Dan nggak seru juga. Iya benar. Pasti harus ada tragedi. Nah, permasalahannya adalah sekarang gue nggak tahu apakah ada batasnya atau enggak. Ini menarik sih. Kadang ada tragedi yang terjadi. Kapan kita boleh menceritakan sebuah horor tentang satu tragedi? Apakah itu tusun? Ngerti nggak lo maksud gue? Beberapa waktu yang lalu ada tragedi yang sangat memilukan hati, di mana ada seorang pendaki yang meninggal. Betul. Ya, yang di Gunung Padang kalau gue nggak salah. Betul. Memang gunung itu sendiri pun sudah menjadi objek pembahasan konspirasi, misteri selama berdekade-dekade gitu. Nah, permasalahan gue pada saat ada orang yang sangat malang nasibnya meninggal di sana, banyak konten kreator dari mulai yang sangat terkenal dan tidak terkenal itu menggunakan kasus meninggalnya dia ini untuk menjadi bridging kepada kehororan gunung gitu. Betul. Nah, gue nggak bilang itu salah atau enggak ya, cuman buat gue secara pribadi itu jadi pertanyaan buat gue gitu. Di mana sih batasnya kita bisa tahu ini tusun atau enggak? Ini kan sebenarnya kan basically apakah ini kita mengkomersialisasikan tragedi orang ini atau apa? Kan gue punya konten horor di iNews. Tapi ditegur KPI. gua tahu ceritanya tuh. Gara-gara ada yang kesurupan ya. Si Muslim ya? Iya, si Muslim. Dia tapi ditegur KPI jadi acara udah bungkus anjing. Tapi maksud gua, kita tuh pernah menghadapi dilema gini, Dit. Jadi ada satu tragedi kereta. Jadi ada kecelakaan kereta tahun 2000 lah. Bintaro. Bukan di Bintaro, Pak. Di Bogor, lupa namanya apa. Jadi ada orang naik kereta, terus ada anak-anak yang naik di atas kereta itu tahun 2000. Terus mereka kehajar di atas terowongan, sekitar berapa belas orang meninggal, dan kejadiannya tahun 2000. Jadi kalau kita hitung-hitung keluarganya masih hidup. Nah, pada saat itu Tretan Muslim dia memediumisasi
residual energi yang ada di sana. Oke. Korban-korban yang katanya masih ada di sana. Oke. Dan itu jadi dilema buat kita. Pada saat dia menyebutkan namanya, kan keluarganya masih hidup. Itu namanya kesebut. Kesebut, Pak. Dan- Nama panjang jelas. Oke, dan keluarganya tahu atau lo nggak tahu? Nah, pada saat itu kita ngomong sama tim editor, ini gini kan keluarganya, siapapun keluarga yang sanak keluarganya meninggal karena tragedi kan berharap keluarganya ada di tempat yang lebih baik dong. Entah itu di surga atau apapun namanya gitu. Permasalahannya akan jadi sangat tricky kalau setelah berapa belas tahun yang lalu keluarganya masih ada, si muslim bikin mediumisasi, dia keserupan terus dibilang nama saya adalah ini, terus kebetulan keluarganya nonton, wah saya kira udah di surga. Kenapa masih gentayangan? Lu ngerti gak? Kenapa main di badan orang? Dan kenapa main di badan orang? Nah itu tuh menurut gua tuh permasalahan di konten horor. Lu ngerti gak sih? Iya, gua paham. Ada gua beberapa paham. hal yang apakah ini udah tusun Iya. atau udah enggak? Dan gua ngebayangin, lu bayangin gak sih kayak misalnya pendaki nih yang kemarin meninggal, gua sangat berduka dan gua nggak pernah bawa itu. Pada saat ada beberapa konten kreator yang membahas menggunakan kematian beliau untuk menjadi bridging konten itu, entah karena dia let's say ada makhluk asing lah diculik, ada yang bilang konspirasi diculik jin apa sih. Iya. Lu kebayang gak sih perasaan keluarganya, men? Iya. Ah, bahkan aku diculik jin gitu maksudnya. Jadi Iya. gue sih nggak tahu batasnya sih, makanya Iya, paham sih. gue lebih suka tuh bahas konten horor tuh yang kejadiannya udah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Betul. Itu pas yang kejadian yang gunung itu kan gue juga bikin soal paranormal experience di gunung ya, Dil ya. Terus Reza juga penulis gue menawarkan bahas yang itu yang masih baru gitu. Terus gue bilang secara spesifik kayaknya jangan kalau yang masih baru ini gitu. Karena kalau nggak salah pas gue mau syuting itu bahkan kita nggak tahu kabarnya si korban ini, nggak tahu dia masih hidup apa segala macam gitu. Tapi kan mungkin itu orang Indonesia kali. Orang Indonesia tuh kan kadang ya mencari penjelasan lain gitu kan, ketimbang dia hilang gitu. Pasti kan dicari mungkin ada ini mungkin itu. Ya balik lagi ke intensinya juga gitu. Apakah intensi orang yang bikin konten ini untuk dapat ya AdSense, dapat apa, atau intensinya yang membantu dari sudut pandangnya dia, dan kita nggak bisa nilai niat orang. Menurut gua akan lebih bijak atau akan lebih aman pada saat lu mematikan AdSense lu pada saat bahas itu sih. Yang kayak gitu-gitu ya. Iya, sehingga lu tidak bisa diserang dari segi tanda kutip moral gitu. Terus sebenarnya gua nggak terlalu peduli ya, tapi maksud gua itu akan membuat lu terlihat lebih elegan pada saat membahas itu gitu. Karena secuek-cueknya gua pada saat kita lagi membahas itu kan sebenarnya kan kita mendapat ini kasarnya banget ya. Ada orang kena musibah. Terus kita pakai ini untuk bridging cerita horor. Dan kita ada orang iklan di konten kita. Lu paham gak sih maksud gue? Iya, apalagi kalau iklannya permen gitu. Iya, tapi maksud gue Iya. Itu menjadi dilema moral. Tapi kalau ada orang yang melakukannya nggak apa-apa. Pasti punya alasannya, tapi nggak masalah gitu. Cuman menurut gua dengan banyaknya konten horor tuh jadi ada masalah-masalah baru yang bisa harusnya sih jadi pertimbangan sih. Iya. Ya tapi sekali lagi orang bebas bikin apa aja di YouTube kan. Mau dia komersial kan, mau apa segala macam. Kalau gua dalam sisi kacamata orang bebas ngapain aja gitu, terserah aja gitu. Cuman kalau kita kan punya standar sendiri yang bisa jadi orang nggak ikut dan nggak masalah. Nggak masalah, betul. Nah, ngomong-ngomong soal konten horor, gue pengen nanggepin apa yang lo bilang. Memang orang Indonesia tuh kayaknya penjelasan official dari statement dari yang bersangkutan itu kayaknya belum cukup deh untuk masyarakat kita. Misalnya gini, misalnya ada bencana, oke? Misalnya ada bencana. Statement official dari yang bersangkutan, entah itu Basarnas atau misalnya BMKG atau apapun, itu sepertinya tidak bisa memuaskan rasa penasaran masyarakat kita terhadap bencana yang terjadi. Sehingga ada penjelasan lain. Harus ada bumbu-bumbu di mana ini karena jin nangis misalnya gitu. Misalnya contoh nih. Kenapa hujan terjadi gitu. Kalau kita jelaskan karena ada